Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darwis, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba, akan melakukan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya, yaitu atas nama Ibu Asni SPD dari Sekolah SD 77 Bonto Baju. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Hari ini, Bu, bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah, baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Baik, Bu. Saya ketujuan awal saya hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Iya. Yang mana ini adalah merupakan kegiatan persiapan awal sebelum Ibu nanti masuk di kelas dan saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Oh iya, Pak. Ya. Baik, Bu. Jadi di sini ada beberapa percakapan-percakapan yang sebentar akan mungkin saya tanyakan kepada Ibu terkait pra-observasi yang akan nantinya kita lakukan. Ya. Di sini ada saya akan menanyakan kesiapan Ibu dan juga mempersiapkan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Dan itu juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan mungkin tanyakan kepada Ibu. Mungkin dari yang pertama yang akan Ibu ajarkan pada pembelajaran nanti. Kira-kira untuk pembelajaran nanti, Bu, pada saat saya melakukan observasi, kira-kira apa materi Ibu yang ingin Ibu angkat? Oh iya, jadi materi yang akan saya ajarkan pada kegiatan observasi nanti adalah perkalian bilangan desimal. Mungkin begitu, Pak. Baik, Bu. Jadi materinya adalah perkalian bilangan desimal. Baik, Bu. Kira-kira dari materi tersebut, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dari materi perkalian bilangan desimal tersebut, Bu? Iya, Pak. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang. Yang pertama, peserta didik saya harapkan mampu untuk memahami aturan tempat desimal dalam hasil perkalian bilangan desimal. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jumlah tempat desimal pada kedua faktor untuk menentukan posisi desimal dalam hasil perkalian. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu untuk menyelesaikan atau mengalihkan perkalian bilangan desimal dengan bilangan bulat dan bilangan desimal dengan bilangan desimal. Mungkin seperti itu, Pak. Oh ya, Bu. Jadi yang saya dengar tadi, Bu, ada 3 tujuan yang ingin Ibu capai. Baik, Bu, kira-kira dari ketiga tujuan ini, bagaimana pengembangan yang hendak Ibu capai dari tujuan pembelajaran tersebut? Ya, Pak. Jadi area pengembangan yang saya akan kembangkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama adalah pengetahuan dan yang kedua adalah keterampilan. Di mana dalam aspek pengetahuan ini peserta didik harus mampu memahami sifat-sifat perkalian bilangan desimal. Kemudian pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana tempat desimal berperan dalam perhitungan seperti aturan jumlah tempat desimal dalam hasil perkalian serta memahami aturan nilai tempat dalam bilangan desimal. Nah, itu adalah dari aspek pengetahuan. Sedangkan yang saya kembangkan dari aspek keterampilan adalah bagaimana melatih peserta didik sehingga mereka mampu untuk mengalihkan atau menyelesaikan perkalian bilangan desimal, baik bilangan desimal dengan bilangan
bulat maupun bilangan desimal dengan bilangan desimal. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, baik Bu. Jadi bagus sekali apa yang ingin Ibu lakukan dalam pengembangan dari tujuan pembelajaran tadi. Baik Bu, di sini saya dengar tadi ada 2 yang ingin Ibu kembangkan. Itu adalah dari aspek ilmu pengetahuan dan dari aspek keterampilan. Baik Bu, saya juga ingin mendengar juga, nih bagaimana rencana pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti di kelas, terkait dari proses pembelajaran di kelas tersebut Bu? Baik, jadi strategi pembelajaran yang akan saya gunakan nanti dalam proses pembelajaran adalah tentunya dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa? Karena strategi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sangat cocok dalam kurikulum Merdeka yang sekarang. Nah, yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi ini saya integrasikan dengan kompetensi sosial emosional atau biasa kita sebut dengan KSE. Nah, selain itu, saya juga akan melakukan metode diskusi kelompok. Jadi, saya akan membagi peserta didik ke dalam kelompok serta memberikan penugasan dalam bentuk jigsaw. Nah, setelah mereka menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompoknya, maka saya akan memberikan ruang atau kesempatan untuk mempresentasekan hasil dari kerja kelompok masing-masing. Dan ada pun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran cooperative learning. Baik Bu. Jadi yang saya dengar ada beberapa tadi kegiatan yang ingin Ibu lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas, di mana ada pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua adalah membagi anak-anak dalam bentuk kelompok. Kira-kira ini Bu, membagi anak dalam bentuk kelompok ini apakah kita buat dalam kelompok kecil atau skala besar? Jadi untuk materi ini dan untuk pembelajaran ini saya buat dalam kelompok kecil, di mana setiap anggota kelompok itu hanya terdiri dari 3 orang. Alasan saya karena agar mereka mampu atau lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Bu, saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Di sini Bu, saya ingin bertanya, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu ingin gunakan nanti di kelas pada saat proses pembelajaran? Baik Pak, jadi media pembelajaran yang sudah saya rancang dalam proses pembelajaran nanti, yang pertama saya akan menggunakan slide presentasi dari PowerPoint atau slide dari Canva. Kemudian saya akan memutarkan video dari YouTube dan LKPD tentunya dengan LKPD yang interaktif agar peserta didik tidak bosan dalam menyelesaikan tugasnya. Oh, iya Bu. Bagus sekali Bu dari apa yang Ibu sampaikan tadi, dari persiapannya Ibu, mulai dari bagaimana tadi Ibu membuat sebuah LKPD interaktif. Dan saya sangat tertarik ini Bu, nanti pada saat proses pembelajaran saya ingin juga bagaimana pembelajaran dengan menggunakan LKPD interaktif ini. Oh, ya. Baik Bu, saya akan bertanya atau mungkin ini adalah pertanyaan terakhir. Kira-kira Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang kita akan lakukan bersama nanti Bu? Oh, baik Pak. Jadi harapan saya setelah dalam pelaksanaan observasi dalam proses pembelajaran saya nantinya, saya sangat berharap bahwa dalam kegiatan pembelajaran ini, saya berharap saya menyelesaikan atau saya melakukan proses pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah saya susun, mulai dari pendahuluan sampai ke kegiatan penutup. Itu yang pertama, Pak. Kemudian untuk yang kedua, saya berharap peserta didik itu berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran saya kali ini.
Dan yang ketiga, tentunya saya ingin peserta didik itu merasa senang, merasa bahagia, dan merasa gembira setelah melakukan atau mengikuti proses pembelajaran saya di kelas. Mungkin seperti itu. Wah, bagus ya, Bu. Baik, Bu, sedikit saya ingin bertanya terkait kira-kira, Bu, kapan ada waktu Ibu kita untuk melakukan, kegiatan observasi di kelas? Begini Pak, mungkin besok pada hari Rabu tanggal 13 November jam pertama di kelas 5. Oh, baik, Bu. Jadi, kita akan melakukan observasi besok, Bu, ya, di jam pertama. Baik, Bu, untuk, hari ini mungkin, cukup sekian dulu dari pertanyaan saya. Namun, nanti pada saat, kita sudah melakukan proses pembelajaran dan observasi di kelas, saya akan kembali bertanya terkait, hal-hal yang Ibu lakukan di kelas tersebut. Dan, mudah-mudahan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan besok bisa berjalan, sesuai dengan harapan kita bersama. Dan tidak ada hambatan. Terima kasih Bu juga atas waktunya Ibu atau memberikan ruang untuk saya untuk melakukan observasi atau pra observasi. Iya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ingat dengan materi mata pelajaran matematika yang kita pelajari kemarin? Masih. Nah, apa yang kita pelajari kemarin? Tentang apa? Bilangan desimal. Nah, bilangan desimal. Jadi kemarin yang kita pelajari adalah bilangan desimal. Pada hari ini kita akan belajar tentang perkalian bilangan desimal. Tujuan pembelajaran yang anak-anak hebat harus mampu lakukan setelah pembelajaran ini selesai. Yang pertama, anak-anak sekalian harus mampu memahami aturan tempat desimal dalam hasil perkalian bilangan desimal. Yang ketiga, peserta didik mampu mengalihkan bilangan desimal dengan bilangan bulat dan bilangan desimal dengan bilangan desimal. Untuk yang pertama di sini adalah 5,6 dikali dengan 8,4. Di dalam perkalian bilangan desimal kita kalikan seperti perkalian bersusun sama. Saya tuliskan di sini 5,6 dikalikan dengan 8,4. Baik, sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Sudah dipahami? Sudah. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hah? Tidak. Jadi yang perlu diingat, apa yang perlu diingat? Komanya. Seperti ini tadi, di sini ada 2 angka di belakang koma, berarti yang perlu dilihat ini 2 angkanya di belakang koma. 47,04. Kenapa 04? Karena 2 angka di belakang koma. Oke, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi, di sini Ibu punya LKPD. Silakan LKPD-nya diisi, dijawab dengan baik, cara kerjanya dijawab dengan baik. Ya? Oke. Ada yang pernah dipahami? Iya. Yang mana? Ini dikali dulu ke sini, hasilnya 0. Ini kan berapa tadi? Ini 12.000 toh? Kemudian dikali dengan 7,5. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang dibalik ini berapa? Oke, sekarang semua berdiri.
pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Ahmad Fauzan. Sini silakan. Baik. Apa kesimpulannya yang pertama? Kesimpulan dari bilangan desimal adalah kita harus memperhatikan koma. Oke. Jadi, silakan dulu. Terima kasih. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi, dalam menyelesaikan perkalian kita harus lebih teliti untuk mengali perkalian yang akan kita selesaikan. Jadi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, pada saat menyelesaikan perkalian bilangan desimal, tanda koma boleh disisipkan. Disimpan dulu, nanti ketemu hasil perkalian tak baru diambil kembali. Ini, bagaimana perasaan tak setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Silakan, Pak Kosan. Silakan ditunjukkan Pak Kosan. Merasa apa itu Pak Kosan? Senang. Kenapa senang Pak Kosan? Sudah mengetahui tentang bilangan desimal, Bu. Iya, sudah mengetahui tentang perkalian bilangan desimal. Oke, silakan dulu. Baik, anak hebat. Silakan duduk. Jadi karena hari ini sebagian besar dari anak-anakku sekalian merasa senang dengan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, maka saya merasa sangat bersyukur karena memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik. Jadi mungkin cukup sekian kegiatan kita pada hari ini, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.